Dari BPKP, Pak Rudi M. Harahap, beliau PhD. Beliau pernah jadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, kemudian Kepala Pusat Informasi Pengawasan BPKP, dan sekarang menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, beliau juga punya pengalaman yang banyak, dan salah satunya yang saya mencatat secara khusus, beliau pernah mengikuti satu kegiatan di Harvard University. Ini bagi kami orang kampus, Pak Rudi, Harvard ini memang sangat memukau bagi kami orang kampus. Jadi berbahagia sekali Pak Rudi sempat mengikuti di Harvard University, karena Harvard University termasuk salah satu dari high class university in the world, jadi salah satu papan atas universitas. Baik Pak Rudi Harahap, kami persilakan Bapak untuk mempresentasikan pengawasan P3DN dan PAP dengan waktu ya sekitar 10 menit Pak Rudi. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terutama Pak Sekda, Pak Uding dari KCK, Pak Auditor Media kita dari Kemdagri, Pak Direktur dari LKPP, Bupati Wali Kota atau yang mewakili, beserta seluruh peserta. Pada hari ini, pagi ini, kami akan coba memberikan satu pengantar diskusi untuk menjadi bahan rakor kita. Di transparan depan, infografis depan kami sudah sampaikan beberapa evidence dan mungkin di Bapak Ibu sekalian di meja ada beberapa lembar yang di print. Nanti kalau butuh filenya bisa dikontak ke panitia. Eviden ini kami kumpulkan berdasarkan penugasan hasil pengawasan BPKP selama kira-kira setahun belakang ini. Seperti tampak di depan, secara total berdasarkan data per Agustus 2022, realisasi pendapatan daerah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan itu senilai 10 triliun atau 48,54% dari target. Dari segi kemandirian fiskal per triwulan 2 tahun 2002, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya satu-satunya pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang berstatus mandiri dengan capaian sekitar 57,51%. Berita baiknya, pemerintah Kota Banjarbaru sekarang statusnya menuju kemandirian. Kita kasih plus. Dengan capaian sekitar 25,56%. Sedangkan pemerintah daerah lainnya masih berstatus belum mandiri. Berita baiknya lagi, beberapa pemerintah daerah menunjukkan kenaikan peringkat dari tahun 2021, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita kasih plus. Kabupaten Tabalong, kita kasih plus. Kabupaten Banjar, kita kasih plus juga. Dan terakhir Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kita kasih plus. Pak Bupatinya ada di sini. Sedangkan beberapa permintaan daerah lainnya menunjukkan penurunan peringkat dibanding tahun 2021, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, ada Pak PLT Bupati, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Ya. Para hadirin sekalian, optimalisasi pendapatan asli daerah merupakan salah satu titik kritis untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Dalam upaya tersebut, kami telah melakukan rangkaian pengawasan. Hasil pengawasan dilakukan atas pajak restoran, pajak sarang burung walet, pajak air tanah, pajak restoran, dan pajak reklame pada 2 kabupaten yang kami ambil, yaitu Kabupaten Tapin dan Barito Kuala, menemukan terdapat potensi PAD sekitar 8 miliar pada Kabupaten Tapin dan sekitar 9 miliar pada Barito Kuala yang belum digali. Jadi sudah diumumkan secara nasionalnya sekitar 600 miliar. Dari total potensi 8 miliar pada Kabupaten Tapin,
senilai 335 juta merupakan potensi kehilangan atas kewajiban pajak di periode sebelum dilakukan pengawasan, sedangkan senilai 8 miliar merupakan potensi pajak yang masih harus digali dan dioptimalkan agar tidak menjadi potensi kehilangan. Total potensi yang ditemukan pada Kabupaten Barito Kuala senilai 9,26 miliar yang terdiri dari potensi kehilangan atas kewajiban pajak di periode sebelum dilakukan pengawasan senilai 83 juta, sedangkan potensi yang belum digali dan harus dioptimalkan senilai 9,17 miliar agar tidak menjadi potensi kehilangan pajak. Hal tersebut utamanya terjadi karena ketidakprofesionalan aparat pajak daerah, mengutip istilah yang sangat populer belakangan ini oleh Kepala Kepolisian RI, ya kan? Jadi tindakan yang tidak profesional. Ya kan kasusnya ya, Pak Sekda kan gitu. Itu juga merupakan pelanggaran etik gitu ya, kalau tidak profesional. Beberapa ketidakprofesionalan itu ditunjukkan dari aspek kebijakan dan SOP, kuantitas dan kualitas SDM, dari segi penggunaan IT, risiko fraud, pendataan, serta dari sisi penetapan target. Atas beberapa isu tadi, kami sudah memberikan rekomendasi yang ada di dalam tampilan depan, seperti adanya peningkatan kapasitas IT-nya. Di samping itu, untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, kami juga telah melaksanakan pengawasan atas pajak air permukaan. Kami menemukan terdapat potensi pendapatan PAP sekitar 29 miliar dari 495 wajib pajak yang sebenarnya bisa berkontribusi terhadap PAD. Lagi-lagi isunya adalah soal ketidakprofesionalan aparat pajak daerah, antara lain dalam hal penentuan target, perbedaan penafsiran peraturan, kinerja tim teknis, penghitungan pajak, pengenaan sanksi, penerapan peraturan penghitungan terbaru, dan penetapan wajib pajak. Jadi wajib pajaknya nggak ditetapkan. Nah, kemudian kita sudah memberikan rekomendasi action plan, seperti adanya data potensi, pemahaman atas peraturan, sanksi, peran UPPD atau PTD dan tim teknis, melibatkan seluruh instansi OPD, tidak silo di Bakuda, dan kemudian adanya diskusi-diskusi atas potensi yang belum tergali. Tahun 2001 kami juga melaksanakan pengawasan atas pajak kendaraan bermotor. Dari hasil pengawasan dilakukan, kita menemukan tunggakannya sekitar 962 miliar. Dari tunggakan tersebut, tunggakan ganda senilai 102 miliar, serta tunggakan non-cat tahun senilai 164 miliar, yang tidak dapat diyakini kebenarannya dan terindikasi fraud. Jadi kalau non-cat tahun biasanya ada curang itu kan. Hal ini harus menjadi perhatian pengelola PKB. Kemudian beberapa strategi yang kami rekomendasikan terkait dengan konsesi dan redundansi data adalah cleansing, kemudian rekonsiliasi data dengan electronic registration identification presisi, pembuatan mobile app, pengembangan real time payment system, dan seterusnya. Para hadirin yang berbahagia, sekarang mari kita lihat dari sisi expenditure atau belanja. Secara total, capaian realisasi belanja seprovinsi Kalimantan Selatan per Agustus 2022 berada di angka 35% dengan nilai belanja 9 triliun dari anggaran belanja total 25 triliun. Angka tersebut terbilang masih rendah dan harus segera dilakukan percepatan belanja. Dari total realisasi 9 triliun, sekitar 2,6 triliun merupakan realisasi belanja barang jasa atau PBJ. Dalam realisasi PBJ 2,6 triliun tersebut, sebesar 85% merupakan belanja PDN senilai 2,26 T. Hal ini cukup baik bahwa ada belanja yang sudah terrealisasi. Capaian belanja untuk PDN juga cukup tinggi. Tetapi harus diperhatikan, apabila kita membandingkan realisasi PDN senilai 2,26 triliun tadi dengan total anggaran PBJ senilai 17,93 triliun, capaiannya masih sekitar 12,62%. Kita tahu regulasi sudah menetapkan minimum 40% anggaran belanja PBJ untuk PDN, UKM, dan koperasi. Nah, kemudian BPKP seperti diuraikan tadi Pak Deputi sudah ditugaskan untuk melakukan pengawasan. Kita sudah mempunyai siswa pengawasan
berita baiknya adalah di Kalimantan Selatan kita sudah mempunyai ekosistem yang baik untuk P3DN. Sudah ada tim, seluruh daerah punya tim P3DN, pengelola lokal, dan juga kebijakan pendorong P3DN. Namun ketersediaan ekosistem saja tidak cukup. Kalau kita lihat data berdasarkan siswa P3DN, capaian P3 per 4 Agustus, ya, peringkat tertinggi ditempati oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan capaian 97,3%. Kita kasih plus juga, capaian terendah adalah Kabupaten Banjar 7,969%. Apabila dilateralisasi belanja PDN tervalidasi dari siswa PD3DN, posisi pertama ditempati Barito Kuala 30,34% dan posisi terendah ditempati oleh Hulu Sungai Tengah dengan capaian 2,79%. Nah, ini perlu disuruh pusat nih Pak Bupati, ya. Jika kita lihat lebih dalam lagi kinerja P3DN Kalsel, dari segi market kita mempunyai target secara nasional 1 juta produk di akhir Desember masuk ke dalam e-katalog, ya. Namun per Agustus Pak LKPP sekitar 477.000 produk sudah tayang di katalog lokal. Kalau kita lihat dari 477.000 tadi, Kalimantan Selatan berkontribusi 842 produk atau hanya 0,18% dan hanya 86 penyedia. Kontribusi tersebut terbilang masih sangat rendah dan perlu digenjot kembali terutama untuk pemerintah daerah yang jumlah produk tayangnya masih kecil seperti Kabupaten Tanah Bumbu, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Tapin, Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Kota Baru, ya. Biasanya kalau saya bikin pengumuman ini biasanya selalu bikin stres Pak moderator, ya. Jumlah produk tayang di katalog lokal daerah ini masih kurang atau sama dengan 10 produk dilihat dari data per 4 Agustus. Sisi positifnya, beberapa pemerintah di Kalimantan Selatan sudah mempunyai katalog e-marketplace atau toko daring seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan si Open HSS yang mempunyai sekitar 10.000 produk tayang dengan nilai transaksi 8 miliar dan total premium pajaknya 1,1 miliar, termasuk pajak daerah senilai 601 juta. Berita baiknya lagi, si Open baru saja terintegrasi dengan Bela Pengadaan Toko Daring LKPP. Kita kasih plus, ya. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pak Sukamta juga memiliki sosialitas yang sudah menayangkan lebih dari 7.000 produk dengan total nilai transaksi 15 miliar dan total premium pajak 1,12 miliar. Ini betul-betul Kementerian Fiskal nih. Termasuk pajak daerah 53 juta, ya. Sosialita juga sudah terintegrasi dengan toko daring LKPP. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tapin sudah mengembangkan dagangan Tapin. Terima kasih Pak Arifin. Lalu ada Beiman Store yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Banjarmasin dan UKM Juara yang bekerjasama dengan pemerintah Kota Banjarbaru, ya. Sisi negatifnya, berita buruknya, kartu kredit pemerintah daerah belum berjalan di Kalimantan Selatan. Kemudian kalau kita lihat dari sertifikat TKDN, baru 10 produk dari 7 perusahaan yang mempunyai sertifikat TKDN yang ada di Kalimantan Selatan. Produk yang ada antara lain material bangunan, floor deck, atap, genteng zinc, pupuk alam dolomit, serta bahan bakar, PEM, dan biofuel. Produk-produk yang sudah memiliki TKDN sertifikat TKDN ini berlokasi di Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Kota Baru, dan Tanah Bumbu. Semua itu perlu menjadi atensi kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan ekosistem yang ada untuk meningkatkan P3DN. Para hadirin yang berbahagia, sebagai penutup yang sangat penting juga dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, kita harus melakukan integrasi, kolaborasi, dan kebersamaan antara para pihak guna mencapai tujuan yang disepakati. Dalam trilansho model yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditor, para pihak tersebut biasa kita sebut sebagai governing body seperti para kepala daerah, Forkompimda, Ketua DPRD, dan Sekda. Mereka harus memastikan benar-benar melakukan direction, memonitor, dan mengevaluasi integritas, kepemimpinan,
dan transparansi. Lalu di lini pertama, manajemen semua pihak harus berkontribusi berupa dinas atau satker yang berperan sebagai pemberi produk layanan dan mengelola risiko sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dalam hal ini terkait dengan P3DN dan juga peningkatan pendapatan daerah. Nah, kemudian di lini ketiga terdapat mereka yang memberikan kalian supporting, memantau, dan menceling hal-hal yang terkait dengan risiko di lini pertama. Dalam konteks P3DN contohnya adalah peran daripada Dinas Perindustrian. Ya. Nah, kemudian ada lini ketiga, di mana peran daripada internal auditor, sedangkan BPKP, BPK, dan sebagainya termasuk KPK, itu adalah external assurance. Nah, untuk mencapai tujuan bersama, kita membutuhkan pengendalian untuk menjaga dan mengawal agar tujuan tersebut tercapai. Hal ini diwujudkan dalam bentuk adanya sistem pengendalian internal pemerintah berupa penetapan tujuan, struktur dan proses, dan kemudian pencapaian tujuan itu sendiri. Para hadirin yang kami banggakan, kita semua sadar bahwa banyak hal yang perlu kita perbaiki dan hadapi bersama. Kolaborasi dan sinergi menjadi kunci sukses untuk menghadapi tantangan yang ada. Rakor Wasinda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2002 merupakan rangkaian aksi kolaboratif dan sinergi antar pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan Kalimantan yang mandiri dan sejahtera, Banua yang sejahtera. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan salah kata. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak Moderator? Berapa menit? Lalu lebih 10 menit. Makasih Pak Rudi. Saya kira data yang ditayangkan Pak Rudi menarik untuk beberapa kabupaten. Sebagai bahan evaluasi tentu ini mendorong kita untuk memperbaiki dan mempertajam program-program ke depan.